Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT atas nikmatnya sehingga kita dapat belajar lagi. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, umatnya sampai akhir zaman. Amin. Adik-adik semua, kita kembali lagi belajar dalam tematik kelas 4, tema 1, indahnya kebersamaan. Dalam subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, dalam pembelajaran kedua. Namun sebelumnya, marilah kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan juga doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Adik-adik, menyaksikan pawai budaya membuat Edo semakin kagum akan keberagaman budaya di Indonesia. Inginkah adik-adik mengetahui keberagaman budaya Indonesia lainnya? Ayo kita cari tahu bersama. Ayo mengamati. Pada saat menyaksikan pawai budaya, Udin sangat kagum dengan keindahan keberagaman budaya. Nah, lihatlah gambar di dalam layar ini. Berikutnya, adik-adik temukan sebanyak-banyaknya bangun datar yang ada pada gambar di atas. Di sini ada segi banyak dan bukan segi banyak. Segi banyak seperti gambar di samping, contohnya seperti itu, dan bukan segi banyak, contohnya juga seperti itu. Berdasarkan bentuk di atas, diskusikan dengan kelompokmu. Yang pertama, apakah segi banyak adalah kurva tertutup? Jelaskan. Yang kedua, apakah sisi segi banyak adalah garis lurus? Jelaskan. Apakah itu segi banyak? Jelaskan. Nah, adik-adik selamat berdiskusi sama dengan kelompoknya. Segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Ingat adik-adik, segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Berdasarkan bangun datar yang adik-adik temukan pada gambar pawai budaya, kelompokkan mana yang termasuk segi banyak dan bukan segi banyak. Jelaskan alasanmu. Berikutnya, diskusikan hasil jawaban adik-adik dengan temannya. Apakah hasil pengelompokanmu sama dengan teman-teman adik-adik? Jelaskan. Nah, ini adalah contoh penggunaan segi datar. Ada rambu-rambu lalu lintas, ada tanda dilarang parkir, ada dilarang stop, dan sebagainya. Ada gambar gedung dan macam-macamnya. Nah, sekarang coba amatilah lingkungan di sekitar adik-adik. Bentuk segi banyak apa saja yang adik-adik ketemukan? Bentuk bukan segi banyak apa saja yang adik-adik temukan juga? Tulis hasil pengamatan adik-adik di bawah ini. Nah, tuliskan contoh penggunaan segi banyak yang ada di sekitarmu. Yang kedua, apa manfaat segi banyak dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika segi banyak tidak ada dalam kehidupan sehari-hari? Diskusikan hasilmu dengan teman dan gurumu. Tahukah adik-adik bahwa sarang lebah juga terdiri atas segi banyak? Nah, inilah adik-adik bisa baca di bukunya. Silahkan apa itu sarang lebah dan bagaimana ceritanya bisa dilihat di dalam bukunya. Setelah adik-adik belajar tentang segi banyak, kini saatnya adik-adik mengisi diagram berikut. Ya, ini
Bukan gambar segi banyak, gambar segi banyak, terus definisinya apa, terus ciri-cirinya apa, segi banyak apa. Keberagaman budaya Indonesia sangat indah, diantaranya tarian, rumah adat, makanan, dan lain-lain. Keberagaman tersebut memperkaya budaya Indonesia. Tahukah adik-adik bahwa kita bisa mendesain keberagaman budaya Indonesia dari Tamram? Perhatikan bentuk keberagaman budaya Indonesia berikut ini. Di sini ada tarian merak yang terus akhirnya di bawahnya ada bentuk Tamram, terus ada rumah adat Padang, terus ada tarian Bali. Nah, itulah bentuk di atas disusun dari Tamram. Apa Tangram itu? Tangram terdiri dari 7 buah bangun datar seperti pada gambar di samping. Sekarang saatnya adik-adik membuat Tangram. Ambil kertas berbentuk persegi panjang, lipat diagonal, kemudian potong sisanya. Adik-adik akan memperoleh bentuk persegi. Adik-adik juga bisa menggunakan kertas berbentuk persegi. Contohnya seperti di bawah ini. Di dalam layar adik-adik bisa memperhatikan, atau di dalam buku adik-adik juga bisa dipraktekkan sendiri di rumah. Yang kedua, potong persegi menjadi 2 buah segitiga. Akhirnya dipotong seperti itu. Ambil satu segitiga, lalu lipat menjadi 2 bagian. Potong pada lipatan agar menjadi 2 segitiga lebih kecil. Nah, seperti ini. Tadi ada segitiga, diambil, dilipat jadi 2, terus kemudian dipotong. Akhirnya menjadi 2 segitiga kecil. Ambil segitiga lainnya, lalu lipat sedikit di bagian tengahnya. Lipat sudut segitiga yang berlawanan, lalu potong. Adik-adik akan memperoleh 1 trapesium dan 1 segitiga. Nah, contohnya ada seperti itu. Di sini ada segitiga, dilipat, lalu buka, kemudian dipotong seperti ini. Lalu dilipat, lalu dibuka kembali seperti ini, potong, akhirnya menjadi seperti ini. Ada trapesium dan juga segitiga kecil. Kelima, lipat trapesium menjadi 2 bagian, lalu potong. Lipat kembali 1 bagian trapesium sehingga adik-adik memperoleh bentuk persegi dan segitiga. Jadi trapesium yang tadi dilipat seperti ini menjadi 2, dipotong tengahnya, terus dipotong segitiganya. Jadi di sini adik-adik mendapatkan potongan persegi dan juga segitiga. Lipat trapesium kecil yang tersisa lalu potong menjadi 2. Adik-adik akan memperoleh bentuk jajaran genjang dan segitiga. Yang tadi yang di bawah dilipat, buka kembali seperti ini, dipotong, akhirnya menjadi seperti diulangi lagi. Trapesium tadi dilipat, ujungnya dibuka kembali, dipotong, akhirnya mendapatkan seperti ini. Adik-adik akan mendapatkan jajaran genjang dan segitiga. Nah, berikutnya ayo berkreasi. Adik-adik, buatlah satu bentuk rumah tarian keunikan keberagaman Indonesia lainnya dari Tangram. Mintalah pendapat temanmu. Keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari tarian daerah. Tari Bungau Jempo dari Aceh. Bungau Jempo berarti bunga cempaka.
Sekarang saatnya adik-adik berlatih menarikan tarian Bungau Cempaka. Tarian ini dibagi ke dalam dua gerakan, yaitu gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Kali ini, adik-adik akan mempelajari gerakan berdiri. Lakukan gerakan ini dengan aba-aba hitungan dari gurumu. Gerakan pertama seperti ini, adik-adik bisa baca di bukunya. Gerakan kedua, gerakan B seperti ini, juga adik-adik bisa lihat di bukunya. Gerakan ketiga seperti ini, juga adik-adik bisa baca di bukunya. Gerakan keempat atau D bisa seperti ini, bisa lihat di bukunya. Gerakan kelima seperti ini dan bisa dilihat di bukunya. Nah, begitulah adik-adik tarian tadi. Silakan mempraktekkan. Nah, keberagaman Indonesia indah sekali. Bagaimana menjaga keberagaman tersebut? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Ayo berdiskusi. Pak Sami, Pak NC, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Identifikasi keberagaman berikut. Adik-adik bisa mengidentifikasi Pak Sami, Pak NC, Pak Made, Pak Udin, Pak Nur asalnya dari mana, bahasanya dari mana, makanan sukanya apa, makanan daerahnya apa, alat musiknya apa, pakaian daerahnya apa, tariannya apa, dan kebiasaannya apa. Adik-adik bisa lihat di bukunya. Mereka adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ingin tahu cerita tentang mereka? Nah, berikutnya adalah membaca teks. Nah, silakan adik-adik membaca teks tentang siap menghadapi musim hujan. Selamat membaca. Terus, diskusikan pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan? Mengapa mereka melakukan kerja bakti? Yang ketiga, apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Jelaskan. Yang keempat, apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Apa yang akan terjadi jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Tulislah hasil diskusi adik-adik pada kalender bekas. Tunjukkan hasilnya di depan kelas. Nah, Indonesia memiliki keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya. Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Sekarang amatilah dirimu adik-adik dan teman-temannya juga. Pada saat adik-adik melakukan diskusi tadi, apakah ada keberagaman yang terlihat antara adik-adik dan temannya? Apakah keberagaman yang kelompok adik-adik miliki? Jelaskan. Apakah ciri-ciri fisik, warna kulit, rambut, tinggi, dan lain-lain anggota kelompokmu sama atau berbeda? Jelaskan. Ketiga, mengapa meskipun kalian memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda, tetapi tetap harus bekerja sama? Yang keempat, apakah adik-adik memiliki pendapat yang sama? Jelaskan. Kelima, samakah cara adik-adik menyampaikan pendapat? Jelaskan. Keenam, apakah keberagaman tersebut membawa manfaat bagi kelompok? Jelaskan. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan, jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi?
Ayo renungkan, nilai-nilai apa yang adik-adik pelajari dalam pelajaran ini? Bagaimanakah warga di lingkungan adik-adik mengutamakan persatuan dan kesatuan? Nah, berikutnya kerjasama dengan orang tua. Silakan adik-adik menemui orang tuanya. Bersama orang tua adik-adik, diskusikan nilai persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Apakah di keluarga adik-adik sudah ada nilai-nilai tersebut? Ceritakan hasilnya kepada gurumu. Nah, demikianlah adik-adik pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, selamat diskusi, dan selamat berlatih. Nah, berikutnya kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih adik-adik semuanya, selamat belajar, berlatih, dan jangan lupa like, share, and subscribe.